Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, izin memperkenalkan diri, dan izin untuk menjelaskan materi-materi custom. Nama saya Erna Arifin dengan NIT 20090037 dari kelas India, Prodi D4 Manajemen Transportasi Udara. Baik, yang pertama materi-materi custom itu ada konsep kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Yang berikutnya yaitu zona ekonomi eksklusif, yaitu daerah di luar laut teritorial Indonesia, meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar maksimal 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Yang berikutnya adalah landasan kontinen, yaitu daerah di luar laut teritorial Indonesia, meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai batas terluar kontinen maksimal 350 mil diukur dari garis pangkal laut Indonesia. Materi berikutnya yaitu bea merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor. Yang kedua yaitu cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Yang ketiga, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Dan yang keempat yaitu pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan terhadap barang yang dikategorikan barang mewah atau bernilai tinggi dikenai cukai. Materi berikutnya yaitu kebijakan mengenai bea cukai sebagai lembaga. Bea cukai tentunya harus melaksanakan tugas dan fungsi pokok yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan ada sebuah pertanyaan tentang adanya kenaikan cukai rokok atau CHT, cukai hasil tembakau pada 2021. Apakah kita setuju dengan hal ini? Jawabannya yaitu setuju. Karena dengan adanya kenaikan cukai ini diharapkan bisa meningkatkan fungsi cukai yang sesungguhnya, yaitu pengendalian konsumsi dan pengawasan peredaran terhadap barang berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, khususnya rokok. Kenaikan cukai ini menunjukkan semakin tinggi harga rokok, maka semakin kecil peluang orang untuk merokok. Materi berikutnya ada beberapa pengertian dari materi custom. Yang pertama, kawasan pabean. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Yang kedua ada daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Yang ketiga ada kawasan berikat. Kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah dan digabungkan dan hasilnya terutama untuk diekspor. Yang keempat ada kawasan bebas. Kawasan bebas adalah istilah yang mengacu pada kawasan perdagangan bebas yang ada dalam wilayah hukum Indonesia. Kawasan bebas ini perlakuannya terpisah dari daerah pabean. Yang kelima ada pos pengawasan. Pos pengawasan adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor. Yang keenam ada kewajiban pabean. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang atau barang impor dan ekspor. Yang ketujuh ada pemberitahuan pabean.
Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tentang kepabeanan. Yang berikutnya ada BTBC, adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Ada SIUP, ada pengertian SIUP, yaitu izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang atau jasa. Yang berikutnya ada SKSHH, yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan. Yang berikutnya ada IT, yaitu importir terdaftar. Yang berikutnya ada ET, yaitu eksportir terdaftar. Yang berikutnya ada EDI, yaitu Electronic Data Interchange. Yang berikutnya ada PDE, yaitu pertukaran data elektronik. Materi berikutnya yaitu persamaan dan perbedaan kawasan bebas dan kawasan berikat. Terdapat pengolahan barang ekspor pada kawasan bebas. Sama-sama ada keringanan dalam biaya atau biaya bebas dan diberi keistimewaan dalam aspek perpajakan. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu kawasan bebas perlakuannya terpisah dari daerah kepabeanan dan kawasan berikat diberlakukan aturan terkait kepabeanan. Materi berikutnya ada dokumen yang diperlukan saat menyerahkan pemberitahuan pabean. Yang pertama ada invoice, kedua ada packing list, yang ketiga ada bill of lading, yang keempat ada manifest. Materi berikutnya yaitu ada beberapa jaminan dalam materi custom. Yang pertama ada jaminan. Pengertian jaminan yaitu pernyataan atau perjanjian untuk memenuhi kewajiban dalam hal tidak dipenuhi persyaratan yang ditentukan. Jaminan juga sebagai pengeluaran impor. Yang kedua, jaminan tunai, yaitu berupa uang tunai yang diberikan pada kantor kepabeanan. Yang berikutnya ada jaminan bank. Terdapat wan prestasi. Wan prestasi sendiri yaitu pihak yang dijamin ingkar janji. Yang berikutnya ada jaminan perusahaan asuransi, yaitu perikatan perjanjian tiga pihak. Pihak yang pertama atau surety penjamin yang memenuhi kewajiban yang timbul dari pihak kedua atau prinsipal importir terhadap pihak ketiga atau obligate bea cukai dalam pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya. Dan yang bertanggung jawab terhadap bea masuk yaitu pengangkut, TPS atau TPB, importir, PPJK, dan orang yang menguasai barang impor. Pengertian dari pengangkut yaitu orang yang bertanggung jawab mengangkut barang ke daerah pabean. Yang kedua ada TPS atau TPB yaitu tempat menimbun barang. Yang ketiga importir yaitu orang yang bertanggung jawab atas bea masuk. Materi berikutnya adalah BTBMI atau Buku Tarif Bea Masuk Indonesia dan berubah nama menjadi BTKI atau Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Perbedaan keduanya yaitu pengklasifikasian barang. Ada 3 pendekatan yang digunakan untuk memenuhi tarif bea masuk. Yang pertama, tarif ad valorem atau persentase. Bea masuk dikenakan dengan menentukan persentase tertentu dari nilai pabean atas barang yang diimpor. Misalnya apel dikenai bea masuk sebesar 5%. Yang kedua ada tarif spesifik. Bea masuk dikenakan dengan menentukan tarif yang dikenakan berdasarkan satuan barang dengan mengalihkan jumlah satuan barang dengan tarif bea masuk. Yang ketiga ada tarif gabungan. Bea masuk dikenakan dengan mengkombinasikan tarif persentase dan tarif spesifik pada barang impor. Materi berikutnya ada 4 bea masuk tambahan. Yang pertama bea masuk anti-dumping dikenakan atas barang impor yang harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya atau dumping. Yang kedua ada bea masuk imbalan dikenakan terhadap barang impor yang ditemukan adanya subsidi yang diberikan oleh negara pengekspor. Yang ketiga ada bea masuk tindakan pengamanan atau safeguard dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor. Yang keempat ada bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara
diskriminatif. Materi berikutnya ada nilai pabean. GATT atau General Agreement on Tariff and Trade, yaitu persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan. Metode nilai pabean berdasarkan dari Agreement on Implementation of Article 7 of GATT 1944 ada 6 metode. Metode yang pertama yaitu nilai transaksi barang impor. Metode yang kedua nilai transaksi barang identik, meliputi karakteristik dan fisik. Metode yang ketiga nilai transaksi barang serupa, meliputi barang yang sama, serupa dan produksi yang sama. Metode yang keempat yaitu deduksi, untuk menghitung nilai pabean barang impor berdasarkan data harga dari harga pasar dalam daerah pabean dikurangi biaya masuk dan pengeluaran, misalnya komisi atau keuntungan, asuransi, biaya masuk. Yang berikutnya ada metode komputasi, berdasarkan penjumlahan bahan baku, biaya proses dan biaya pengeluaran lainnya sampai barang tersebut tiba di pelabuhan atau barang impor di daerah pabean. Yang terakhir ada metode fallback atau metode pengulangan dari kelima metode sebelumnya. Materi yang terakhir yaitu konsep fasilitas kepabeanan. Fasilitas kepabeanan dibagi menjadi dua, yaitu fasilitas terkait dengan pelayanan atau cepat, ramah. Jenis-jenisnya meliputi pembongkaran, pre-notification, rush handling, pemeriksaan pendahuluan, pengeluaran barang dengan penangguhan, dan pemberitahuan pabean berkala. Fasilitas yang kedua yaitu fasilitas terkait dengan fiskal kepabeanan, diberikan pembebasan, keringanan, pengembalian bea masuk. Penjelasan dari fasilitas fiskal yang pertama, pembebasan atau tidak diwajibkan membayar bea masuk, seperti barang untuk keperluan penelitian, barang kesehatan, peti atau abu jenazah, barang untuk penanggulangan bencana, persenjataan dan perlengkapan militer. Yang kedua, keringanan, tetap membayar tetapi diberikan keringanan. Contohnya PSSI mengirimkan alat fitness, diberikan keringanan. Yang ketiga ada pengembalian. Kelebihan pembayaran bea masuk karena misal salah dalam pengetikan atau salah dalam penjumlahan. Kelebihan pembayaran bea masuk akibat keputusan pengadilan pajak. Berikutnya, impor barang yang setelah dibayar mendapat fasilitas pembebasan. Yang berikutnya, impor barang yang dipakai ketika bunganya lebih rendah. Berikutnya, fasilitas penangguhan. Barang yang ditimbun di PTB, mengapa harus diberikan penangguhan? Jawabannya karena untuk memajukan industri dalam negeri. Materi berikutnya ada wewenang petugas bea cukai. Wewenang dari patroli laut, yaitu kapal, alat telekomunikasi, radar, senjata api. Wewenang penyegelan, hal pengawasan atas barang yang berada dalam pengawasan pabean untuk mengunci, menyegel atau meletakkan tanda pengaman. Yang berikutnya, pemeriksaan barang. Pemeriksaan terjadi agar bisa mengetahui apakah barang tersebut aman atau berbahaya untuk digunakan. Itu saja materi-materi yang bisa saya jelaskan, Bu. Terima kasih.